Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Jangan lupa, hari ini hidup sepenuhnya, sepenuh hati. Karena hidup hanya sekali, harus jadi inspirasi. Inspirasi hari ini tentang 3 hal yang membentuk dan mengarahkan hidup kita. Kalau kita bisa fokus pada 3 hal ini, hidup kita akan lebih terarah dan kita bisa bertumbuh dengan penuh kesadaran. Yang pertama adalah relasi kita. Relasi kita itu membentuk diri kita. Setiap orang yang masuk ke dalam kehidupan kita dan mempunyai relasi dengan kita, entah jauh, entah dekat, entah membawa rasa nyaman, sukacita, atau sebaliknya membawa perasaan tidak nyaman, terluka, semuanya itu membentuk kita. Tidak ada yang kebetulan. Maka kita perlu mensyukurinya dan terutama belajar. Karena yang baik mengajari kita untuk menjadi lebih baik, menginspirasi kita untuk hidup dalam kasih, menemani kita dalam perjalanan kita. Yang tidak baik mengajar kita juga untuk lebih mengasihi, lebih tangguh menghadapi orang-orang sulit. Karena itu relasi-relasi kita itu sungguh mengarahkan hidup kita ke suatu tujuan tertentu. Karena itu juga kita tidak perlu menyesalinya, tetapi belajar dari semua relasi yang ada pada kita dan mensyukurinya. Yang kedua yang membentuk hidup kita adalah tantangan-tantangan yang kita hadapi. Dalam hidup kita itu ada begitu banyak tantangan. Ada begitu banyak kesulitan. Dan itulah yang justru membentuk kita. Kita menjadi lebih kuat, lebih tangguh, lebih bijaksana. Tetapi juga kemudian kita lebih tahu arah kehidupan kita menuju kemana. Justru tantangan-tantangan itu. Maka kalau menghadapi kesulitan, menghadapi tantangan, jangan kecil hati. Justru terbuka, bersiap untuk mungkin menentukan arah baru dalam kehidupan kita. Karena di situ Roh Kudus sedang membimbing kita lewat peristiwa yang nampaknya membuat kita merasa kurang nyaman. Itu adalah sebuah rambu-rambu supaya kita menjadi lebih terbuka, lebih waspada, lebih fokus, dan lebih sepenuhnya dalam menghayati kehidupan ini. Supaya kemudian kita bisa menimbang-nimbang, oh mungkin ini Tuhan mengarahkan saya untuk mengambil jalur ini dan bukan yang ini. Itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah a deep sense of purpose. Bahasa Indonesianya itu apa ya? Panggilan yang keluar dari dalam hati kita yang terdalam. Yang terus-menerus bergema. Yang terus-menerus menarik kita menuju ke arah tertentu. Ada yang tertarik untuk spiritual growth. Ada yang tertarik untuk pelayanan sosial, ada yang tertarik secara khusus untuk lebih dekat dengan alam, macam-macam. Itu panggilan yang dari dalam, yang sulit untuk diabaikan dan selalu kembali. Itulah ketiga hal yang membentuk dan mengarahkan hidup kita. Maka kita perlu memperhatikan ketiga hal ini. Kalau tidak, kita seringkali menjadi bingung atau tanpa arah. Tetapi ada salah satu strategi yang bisa membantu kita untuk bisa mengarahkan hidup kita secara lebih jernih. Yaitu decluttering. Decluttering itu apa ya? Menyederhanakan hidup. Mulai dengan melihat sekitar kita. Kebetulan ini di pastoran sedang direnovasi ya, dengan ada banyak sekali barang-barang yang masih berantakan. Belum diatur. Nah, coba perhatikan barang-barang di sekitar kita yang berantakan itu. Maka kemudian perhatikan dan teliti. Kalau selama 1 tahun saya tidak memerlukan barang ini, singkirkan saja. Kasih orang, buang atau kemana, supaya menjadi lebih rapi, lebih bersih.
Dan rasakan bahwa hati kita juga lebih ringan, lebih bersih ketika kita merapikan rumah kita. Terutama mengurangi barang-barang yang ada. Dan itulah awal dari simple life. Simple life itu membahagiakan. Dan simple life itu bukan hanya masalah barang-barang, tapi juga pikiran. Nah coba, pikiran-pikiran yang muyek banyak hal itu dikurangi. Supaya menjadi lebih jernih, lebih tenang. Jadwal yang terlalu padat dikurangi. Tanya, apakah ini sungguh perlu atau bisa diabaikan. Dan kemudian beri waktu untuk menjadi hening, rileks, dan tenang. Nah, di situ kemudian kita bisa berpikir dengan lebih jernih. Kemudian kita bisa mengingat itu, 3 hal yang membentuk hidup kita itu. Tetapi juga perlu waktu untuk selalu bersama dengan Tuhan. Duduk tenang, menikmati hadirat Tuhan, lalu ada gerakan dari dalam batin yang menunjukkan apa yang penting dalam hidup ini. Dan itu mengganti konteks. Sehingga konteks kita yang tadinya mungkin muyek dengan banyak jadwal, muyek dengan banyak persoalan, akhirnya bisa berkurang banyak. Karena di hadapan Tuhan, semuanya bisa diabaikan, semuanya bisa diserahkan kepada Tuhan. Tuhan, saya sudah mengerjakan banyak hal. Saya tidak tahu lagi. Semuanya saya serahkan kepadamu. Terutama kekhawatiran-kekhawatiran. Kekhawatiran tentang masa depan. Kekhawatiran tentang apa yang akan terjadi. Saya serahkan semuanya kepadamu. Sekarang saya ingin menikmati hadiratmu saja. Nah, itu juga lebih ringan. Simple life itu bukan kekosongan, tetapi sebuah kelegaan, sebuah kedamaian. Dan di dalam simple life itulah kita bisa melihat ketiga hal yang penting yang membentuk dan mengarahkan hidup kita. Relasi-relasi kita. Orang-orang yang sungguh membantu kita bertumbuh. Menemani perjalanan kita. Tetapi juga orang-orang yang sungguh tidak lagi sportif, yang menghabiskan energi kita. Semuanya bagus untuk mengarahkan kita pada tujuan yang tertentu. Tetapi juga yang membuat kita menjadi lebih bijak, lebih tenang, lebih tahan, banting juga. Lebih bahagia juga. Dan dengan jelas melalui hidup yang lebih jernih, dengan pikiran yang lebih sederhana, kita juga bisa melihat bahwa persoalan-persoalan, tantangan-tantangan yang kita hadapi, sebetulnya ada tujuan tertentu, sehingga kita tidak perlu melihatnya secara negatif. Tentu hati menjadi lebih tenang, karena kemudian kita bisa menegaskan kembali ke arah mana kita akan berjalan. Dan tentu pada waktu kita lebih tenang, lebih sabar, panggilan yang berasal dari dalam itu bisa menjadi lebih jelas. Dan mengarahkan hidup kita untuk berani mengambil langkah yang dibutuhkan menuju arah kehidupan yang membuat kita bisa tumbuh dan menjadi versi terbaik kita masing-masing. Dan semuanya itu tentu campur tangan Tuhan yang memang membimbing kita sesuai dengan maksud Tuhan supaya kita bisa memberikan diri yang terbaik menjadi versi yang terbaik menurut Tuhan dan menurut kita juga. Disitulah kita menemukan kedamaian, sukacita, dan ketenangan. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care, because you are loved. Tuhan memberkati.